Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah medan listrik pada pelat paralel. Pelat paralel dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan pada peralatan elektronik berteknologi canggih yang berfungsi memberikan medan listrik terhadap muatan. Perhatikan gambar pelat paralel di atas. Masing-masing pelat diberi muatan yang sama besar namun berlawanan jenis. Arah medan listrik dari pelat positif menuju ke pelat negatif. Kuat medan listrik di dalam pelat paralel adalah homogen. Besarnya adalah E sama dengan sigma per epsilon. Dengan E sama dengan kuat medan listrik, sigma sama dengan rapat muatan per satuan luas, dan epsilon sama dengan permitivitas bahan di dalam pelat. Sedangkan di luar pelat, medan listriknya 0. Sebuah muatan jika sudah bergerak sebelum masuk ke dalam medan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami perubahan gerak baik arah maupun besar kelajuannya. Pada teknologi printer inkjet, tinta didorong keluar dari nozzle berupa tetesan dengan diameter yang sangat kecil, yaitu 9 x 10⁻⁶ meter. Sekitar 150.000 tetesan meninggalkan nozzle setiap detik dan bergerak dengan kecepatan kira-kira 18 meter per sekon menuju kertas. Pada printer inkjet jenis kontinu, saat kertas akan diberi tinta sesuai huruf atau gambar dari komputer, ada dua jenis sistem defleksi. Pertama, jenis sistem tetesan tinta yang jatuh ke kertas membentuk gambar atau huruf sesuai perintah komputer merupakan tinta yang bergerak lurus. Kedua, jenis sistem tetesan tinta yang jatuh ke kertas membentuk gambar atau huruf sesuai perintah komputer merupakan tinta yang mengalami defleksi atau pembelokan. Berikut ini gambar sistem defleksi jenis pertama. Pada jenis pertama ini, tetesan tinta yang jatuh ke kertas membentuk gambar atau huruf sesuai perintah komputer merupakan tetesan tinta yang bergerak lurus atau tidak mengalami defleksi. Artinya, tetesan tinta ini tidak bermuatan, sedangkan tetesan tinta lain diberi muatan dan mengalami pembelokan menuju saluran kembali. Berikut ini gambar sistem defleksi jenis kedua. Pada jenis kedua ini, tetesan tinta yang jatuh ke kertas membentuk gambar atau huruf sesuai perintah komputer merupakan tetesan tinta yang mengalami defleksi atau pembelokan. Dapat dilihat, jarak pembelokan tinta menuju kertas bervariasi. Hal ini terjadi karena setiap tetesan tinta mengalami gaya yang berbeda ketika melewati pelat defleksi. Perbedaan ini dimungkinkan jika tetesan tinta mendapatkan jumlah muatan yang berbeda atau medan listrik yang berbeda. Dengan sistem kedua ini, penempatan tetesan tinta menjadi lebih efektif. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.